Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bertemu dan kita langsung saja untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama di semester ini. Nah, pembelajaran pertama itu akan masuk materi tentang al-af'al an-nasikhoh, salah satu dari af'al an-nasikhoh atau fiil-fiil nasikh. Nah, salah satu di antara fiil nasikh, nah yang pertama akan kita bahas itu adalah yang tentang kana wa akhwatuha. Oke, kana wa akhwatuha, jadi yang pertama harus kita ingat bahwa kana wa akhwatuha atau fiil nasikh yang pertama yaitu kana dan teman-temannya itu hanya berlaku pada jumlah ismiyah saja. Nah, masih ingatkah kalian apa itu jumlah ismiyah? Kita udah pernah belajar di semester kemarin ya. Bagi yang lupa, jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, loh, lupa lagi mubtada itu apa, khobar itu apa. Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh jumlah ismiyah ya, sambil mereview apa tadi mubtada, apa itu khobar ya. Contohnya yang pertama di sini ada kata al-baitu. Kemudian yang kedua ada juga kata jadidun. Al-baitu dan jadidun. Al-baitu itu artinya rumah, jadidun itu artinya baru. Nah, kemudian kedua kata ini itu kita gabungkan, maka dia itu menjadi sebuah jumlah, sebuah kalimat yang menjadi al-baitu jadidun. Nah, si al-baitu dan jadidun yang di depan ini tadi saat dia belum digabungkan, dia itu kalau al-baitu, dia itu hanyalah sebuah isim atau kata benda. Tandanya itu dari mana? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah isim? Tuh, tandanya bisa dilihat dari awalannya ya. Itu dia diawali dengan al. Oke, jadi salah satu tanda isim itu adalah diawali dengan al. Kemudian kalau kata jadidun, ternyata itu juga sebuah isim. Taunya dari mana? Itu dari dia diakhiri dengan tanwin ya. Jadi tanda sebuah isim itu kalau enggak diawali dengan al, maka dia diakhiri dengan tanwin. Nah, itu kan kedua kata itu kan isim dan isim kan, makanya itu tadi namanya jumlah ismiyah. Nah, kemudian setelah itu kata yang udah kita gabungkan tadi, maka si al-baitu tadi dia kedudukannya menjadi mubtada, kemudian yang belakangnya menjadi khobar ya, seperti yang udah kita pelajarin di semester sebelumnya ya. Maka kesimpulannya jumlah mubtada khobar itulah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau sekarang gimana? Udah paham apa itu jumlah ismiyah? Ini udah kita mereview dulu ya yang kemarin. Jadi ini belum masuk ke pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Jadi yang penting di sini kalian sudah paham dulu jumlah ismiyah. Oh iya, dulu udah belajar jumlah ismiyah itu jumlah yang di apa namanya? Terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau itu sudah kalian pegang, oke, kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu di kana wa akhwatuha. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan kana wa akhwatuha. Oke ya. Masih dengan jumlah ismiyah yang tadi ya, al-baitu jadidun. Itu berarti masih jumlah ismiyah yang biasa ya. Al-baitu tadi dia jadi mubtada, jadidun dia itu khobarnya. Nah, kemudian datanglah si kana. Yang mana kana itu dia itu sukanya ngerusak ya. Nah, saat ada kana, kalimat atau jumlah al-baitu jadidun ternyata dia berubah, dirusak oleh kana. Kana itu dia merubah menjadi apa? Jadinya kanal baitu jadidan. Perhatikan harokat atau perubahan akhir di setiap katanya yaitu yang tadinya al-baitu jadidun, saat ada si kana, maka dia berubah menjadi kanal baitu jadidan. Ya, itu di situ dia berubah. Nah,
Perhatikan ke yang di depan itu ya. Al-baitu di situ dia marfu. Tadi kan dibilang al-baitu dia mubtada. Yang namanya mubtada itu kan emang harus marfu atau rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dia lihat harokat akhirnya. Al-baitu pakai dhammah. Oh iya, maka dia itu kan berarti mubtada, maka dia marfu. Nah, kemudian tadi di belakangnya itu kan dia jadi dun, dia khobar kan. Nah, mubtada dan khobar dia itu emang sama-sama marfu, sama-sama di tandanya dengan dhammah di situ ya, marfunya dengan dhammah. Nah, ternyata saat ada si kana datang itu tadi al-baitu, tadi kan dia jadi mubtada. Saat ada kana, ternyata dia berubah kedudukannya. Dia menjadi isim kana. Tapi harokat akhirnya masih sama. Maka berarti dia masih marfu juga kan? Masih sama. Kanal baitu dengan yang tadi. Al baitu berarti masih sama. Untuk yang di depan dia hanya berubah nama doang, berubah kedudukan ya. Kemudian yang jadi dun tadi, dia itu berubah kan menjadi jadi dan. Nah, yang belakangnya jadi dan, dia itu kedudukannya adalah sebagai khobarnya kana. Yang mana si khobarnya kana itu berubah yang tadinya marfu, maka dia menjadi mansub. Ya, tandanya dengan apa? Fathah. Oke? Maka di sini dari segi arti pun juga berubah. Yang aslinya dia itu artinya rumah itu baru, saat ada kana datang, maka dia itu artinya berubah juga. Dulu rumah itu baru. Oh, berarti dari sini kita bisa tahu kalau kana itu adalah dipakai untuk mengungkapkan bahwa sesuatu itu udah dulu gitu loh. Dulu rumah itu baru. Contohnya misalnya kana Muhammadun toliban. Dulu Muhammad itu adalah seorang siswa gitu ya, misalnya itu contohnya. Berarti di sini si kana tadi dia itu punya tugas. Apa itu tugasnya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim, berarti kan di situ kanal baitu. Al baitu itu kan isimnya kana. Oh, dia marfu, berarti kan masih rofa. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Khobarnya mana? Jadi dan ya. Jadinya dia nasob tandanya dengan fathah. Sampai sini paham? Oke, contoh lainnya. Yang pertama ada kalimat Muhammadun tolibun. Muhammad adalah seorang siswa. Kemudian dia ketambahan kana, maka menjadi kana Muhammadun toliban. Yang pertama tadi Muhammadun tolibun, dia cuma mempunyai arti Muhammad adalah seorang siswa. Jadi dia itu nggak ada hubungannya dengan waktu gitu ya. Tapi saat kita tambahkan kana, dia berubah menjadi kana Muhammadun toliban. Dulu Muhammad adalah seorang siswa ya. Contoh selanjutnya, yang kedua ada kalimat at-talibatu nasyitotun. At-talibah siswi ya, siswi itu nasyitotun rajin. Siswi itu rajin. Kemudian kita tambahkan kana. Saat ada kana, di situ dia berubah menjadi kanatit talibatu nasyitotan. Loh, kenapa kok nggak jadi kana atau libatu nasyitotan? Kok jadi ada tak yang ditandain kuning? Itu karena atolibatu. Jadi si kana itu juga dia menyesuaikan. Kata yang sesudahnya itu dia mudzakkar atau muannas untuk laki-laki atau perempuan. Kalau kana berarti di situ untuk laki-laki atau mudzakkar, sedangkan untuk yang muannas adalah kanat. Berarti di situ menyesuaikan. Aslinya tuh kanat ya.
Tapi untuk memudahkan membaca, maka dia kanatit thalibatu nasyitotan. Kan lebih gampang ya membacanya daripada kanat at-thalibatu nasyitotan. Oke. Oke ya, seperti judul besar tadi kita pembahasannya, itu judulnya tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, kana dan teman-temannya. Jadi si kana itu dia punya banyak teman, punya banyak saudara, yang mana kesemuanya itu tugasnya sama seperti kana. Kok jumlahnya banyak banget teman-temannya? Iya, jumlahnya itu ada 12. Akan tetapi, jangan panik, jangan kaget dengan jumlah yang 12 itu. Kalau kalian sudah paham dengan kaidah atau fungsinya kana itu tadi, maka teman-temannya itu tugasnya juga sama seperti kana. Nah, teman-temannya itu yang pertama ada amsa, asbaha, abha, bata, soro, laisa, zolla, manfakka, mafati'a, mabariha, mazala, dan madama. Kemudian ke akhwatu kana atau saudara-saudaranya kana. Tadi yang jumlahnya ada 12. Artinya itu masing-masing itu berbeda ya. Meskipun fungsinya sama yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, tapi secara arti itu beda ya. Kalau kana tadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu udah dulu udah apa namanya? Sesuatu itu emang berlaku pada waktu dulu, tapi kalau yang ini untuk yang teman-temannya itu artinya beda-beda ya. Yang pertama ada amsa pada waktu sore, asbaha pada waktu pagi, atau asbaha juga bisa diartikan menjadi gitu. Adha pada waktu duha, bata pada waktu malam atau sepanjang malam, soro artinya menjadi, laisa tidak atau bukan, zolla pada waktu siang. Zolla juga bisa kadang juga bermakna masih. Kemudian ada manfaka, mafatia, mabariha, mazala. Itu artinya sama keempat-empatnya, yaitu masih atau senantiasa. Kemudian yang terakhir ada madama, yang artinya masih atau senantiasa juga. Cuman bedanya, kalau madama itu tuh ada jenjang waktunya, sedangkan keempatnya yang di atasnya itu tuh nggak ada gitu ya. Kemudian contohnya, amsa. Amsal abu zahiban ilal masjid. Coba kalian tutup kata amsanya, amsa. Jadi kalau misalnya sebelum ada amsa, aslinya itu adalah al-abu zahibun ilal masjid. Bapak pergi ke masjid. Tapi ternyata ada si amsa, yang mana amsa itu tugasnya sama dengan kana. Maka dia merubah menjadi amsal abu zahiban ilal masjid. Ya, yang tadinya zahibun menjadi zahiban. Kemudian asbaha, contohnya asbaha Khalidun mudarrisan. Khalid menjadi guru. Aslinya kan cuman Khalidun mudarrisun. Khalid adalah seorang guru. Tapi kalau ada asbaha, dia berubah artinya. Khalid menjadi guru. Ya, kemudian perubahannya juga sama. Ada Khalidun mudarrisan. Ya, jadinya mudarrisan. Oke. Kemudian yang adha pada waktu duha, adha aliyun saqyan ala ziraatihi. Pokoknya kalian perhatikan perubahan kalimat setelah ada si akhwatu kana itu ya. Ali menyiram tanamannya pada waktu duha. Bata akhi naiman. Adikku tidur sepanjang malam. Aslinya kan dia akhi naimun. Tapi karena ada bata, maka jadi bata akhi naiman. Kemudian kalau yang soro, sorol hasyabu beban. Kayu itu menjadi pintu. Kemudian laisa, laisal kadibu mahmudan. Berbohong itu tidak baik. Misalnya contoh yang laisa lagi.
Laisa talibu kaslanan. Seorang siswa itu tidak malas, contohnya. Kemudian, dhalla taqsu mu'tadilan. Cuaca hari ini sedang. Kemudian untuk yang keempat di bawahnya, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma zala. Contohnya misalnya, ma zalallahu rahiman bi'ibadatihi. Artinya Allah senantiasa baik pada hambanya. Kemudian yang terakhir madama, contohnya yufidul aklu madamal mar'u jai'an. Makan berguna selagi orang masih lapar. Oke ya, di sini dari segi arti semuanya hampir sebagian besar berbeda, akan tetapi pokoknya kaidahnya kalau kalian sudah paham kok kaidahnya kana, tugasnya kana, maka paling tinggal penyesuaian artinya saja. Oke. Oke, kalau tadi semua yang masih kita bahas itu kan hanya berlaku bagi isim yang dia itu jumlahnya satu ya, kayak tadi at-talibu jadidun, al-baitu jadidun, satu kan, al-baitu, satu rumah itu, at-talibu, satu siswa itu. Nah, ternyata ini juga ada perubahan atau dia berlaku juga bagi isim-isim yang lain. Berarti contohnya untuk yang pertama, ini masih yang isim mufrad yang tadi, berarti isim mufrad, berarti isim yang menunjukkan satu, ya. Kemudian yang kedua untuk yang musanna, berarti isim yang menunjukkan dua. Ada jamak muzakkar, berarti jamak atau yang tiga ke atas, tapi untuk laki-laki. Kemudian jamak muannas, jamak yang untuk perempuan. Kemudian yang terakhir ada jamak taksir. Nah, masing-masing ini nanti tuh perubahannya beda-beda ya. Contoh yang isi mufrad seperti yang tadi, al-ustadzu hadirun. Itu berapa ustadznya? Satu kan, al-ustadzu kan hadirun. Makanya dia ikut hadirun. Kemudian yang contoh musanna, contohnya at-talibani hadirani. Ya, di situ ada alifnya. Untuk isim yang menunjukkan dua kan emang kita tinggal tambahkan alif ya, alif dan nun di belakangnya. Kemudian yang jamak muzakkar. Jamak muzakkar contohnya kayak dulu tuh al-muslimuna shaimuna. Para muslim itu berpuasa ya. Kemudian jamak muannas at-thalibatu hadiratun. Kemudian yang jamak taksir at-tullabu. Situ at-tullabu dia itu berupa jamak taksir. Jamak berarti dia aslinya tolibun, jamaknya apa? At-tullabu, kan? Karena dia jamak, tapi belakangnya, maka dia menjadi ikut jamak. Roji'una, oke ya. Kemudian perubahannya saat ada kana seperti apa? Yang pertama itu berarti yang perubahan isi mufrad seperti yang tadi udah dibahas di awal. Kanal ustadzu hadiron. Itu berarti tadi hanya yang baru dibahas yang isim mufrad untuk yang satu saja. Kemudian kalau yang dua musanna berarti kanat tolibani hadiraini. Berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau isim musanna itu berarti tanda mansubnya, berarti kan yang mansub itu kan yang belakang semua kan. Berarti kalau isim musanna mansubnya itu adalah dengan ya kan, itu berubahnya cuman dari alif ke ya kan. Kemudian kalau jamak muzakkar kanal muslimuna yang tadinya soimuna, maka dia ternyata berubah jadinya contohnya hadirina bukan lagi hadiruna ya. Kemudian akanat talibatu hadiratin yang tadinya hadiratun berubah menjadi hadiratin. Kemudian yang terakhir kanat tullabu roji'ina yang tadinya roji'una dia berubah menjadi roji'ina. Jadi di sini yang berubah itu kan yang kata paling akhir kan, yang di belakangnya berarti kan khobarnya.
Berarti yang tadi kan emang khobar, dia itu mansub kan di sini. Berarti mansub itu menyesuaikan apakah dia jumlahnya 1, 2, atau 3. Kalau jumlahnya 1 berarti mansubnya dengan fathah. Kalau jumlahnya 2 dia itu dengan ya, jadinya hadiroini. Kalau jamak mudzakkar dia dengan ya juga tapi hadirina. Kalau jamak muannas yang tadinya hadiratun berubah menjadi hadiratin, berarti mansubnya dengan kasroh. Kemudian yang terakhir jamak taksir itu dia adalah mansubnya dengan sama ya, katulabu di situ dia roji'ina karena dia tadi kan roji'una, maka dia menjadi roji'ina. Oke, contoh dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak loh ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana dia itu menggunakan kana wa akhwatuha. Contohnya, yang pertama di sini, wa kana Allahu ghafuran rahima. Di situ aslinya kalau misalnya nggak ada kana, itu kalimat aslinya adalah Allahu ghafurun rahimun ya. Tapi karena ada kana, yang namanya kana itu tadi dia itu merusak ya, merusak yang tadinya Allahu ghafurun, maka dia berubah menjadi wa kana Allahu ghafuran rahima. Kemudian yang kedua contohnya ada kuntum khaira ummatin. Loh, mana kananya? Seolah kan nggak ada ya di situ. Aslinya itu adalah kata antum khairu ummatin. Kemudian ada kana, kuntum itu kan aslinya adalah kana plus antum, tapi digabung menjadi kuntum. Nah, si antum itu dia kan jadi isimnya kana. Maka kata belakangnya khairo kan, gak mungkin khairu tuh gak mungkin. Makanya Allah tuh pakainya kuntum khairo ummatin. Oke. Paham tuh? Udah paham kan? Insya Allah udah paham. Pokoknya intinya konsepnya itu adalah af'al an-nasikhoh atau fiil-fiil yang nasih itu adalah di sini kita pokoknya ini masih membahas yang kana wa akhwatuha ya. Berarti kana wa akhwatuha itu konsepnya dia tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, af'al nasikhoh itu nanti yang lainnya tuh bawah-bawahnya itu ada inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tugas kalian sekarang adalah mencatat materi yang sudah kalian tonton tadi itu, tulis di buku kalian, ya sesuai dengan gaya tulisan kalian masing-masing lah ya. Gak harus semuanya ditulis, tapi kalian tulis bisa misalnya kesimpulan semuanya, atau yang penting kalian di situ paham dengan apa yang udah kalian tonton di sini ya. Karena kalau kalian gak nulis itu cuma nonton doang, itu bakalan lupa gitu kan. Dan kemudian nanti pas udah kalian tulis, tulisnya di buku, bukan di kertas ya. Di buku dan bukunya jangan digabung dengan pelajaran lain ya. Terus nanti hasilnya yang udah kalian tulis, foto, kemudian kirim di GC ya, seperti biasa. Ya, demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin bermanfaat. Ustazah akhiri, syukran jazakumullahu khairan. Nastamir fil hisatil qadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.